Saat membayangkan burung paling berbahaya di dunia, seperti yang biasa kulakukan di siang bolong, elang atau burung nasar mungkin muncul di benakmu. Tapi ternyata, burung kasuari yang berwarna biru ini paling berpotensi memberi luka paling parah dibanding burung seram terkenal yang kusebutkan sebelumnya. Spesies kasuari terbesar bisa tumbuh setinggi dan seberat manusia pada umumnya. Burung gemuk ini tidak bisa terbang, tapi memangnya kamu bisa? Selain itu, lari kasuari lebih kencang. Jadi, akan percuma jika kamu melarikan diri darinya. Kasuari bahkan bisa mengejarmu di dalam air, karena mereka juga perenang yang hebat. Mereka pun mampu berlari secepat 50 km per jam. Jadi, kamu mungkin perlu naik mobil untuk kabur jika kasuari yang marah mengejar tepat di belakangmu. Jangan khawatir, mau bagaimanapun, mereka jarang sekali menyerang manusia. Angsa putih adalah makhluk anggun yang cantik. Setidaknya, begitulah kata dongeng. Tapi menyentuh salah satu burung seberat 13 kg ini bukanlah ide yang bagus. Angsa punya taji tulang di sayap yang mereka gunakan untuk menghantam musuh. Lebar sayap angsa kira-kira sekitar 2,5 meter. Dan mereka bisa menamparmu dengan sayap cantiknya ini. Mereka juga menggigit loh. Jangan pernah sampai terlalu dekat dengan mereka, karena mereka sering mengejar manusia, terutama jika sang angsa sedang mengasuh anak di dekatnya. Dan angsa putih tentunya tidak sebaik bawang putih. Mereka galak. Angsa bisa mendesis keras dan bahkan menggonggong. Jika mendengar tanda peringatan ini, artinya kamu sudah melanggar batas terdekat. Manusia dan murai sudah sejak lama punya hubungan benci tapi sayang yang aneh. Burung berukuran sedang ini terkadang bisa sangat agresif, tapi jika dirawat dengan baik, kalian mungkin bisa berteman. Murai mampu mengenali wajah manusia dan pasti akan kembali ke halaman rumahmu jika kamu memberinya makanan enak. Tapi jika kamu membuatnya kesal, mereka juga akan mengingatnya dan menyimpan dendam. Jadi, berhati-hatilah menjaga hatinya. Maafkan pelesetan barusan. Pelikan adalah simbol cinta, dan konon mereka siap mengorbankan nyawa mereka sendiri demi melindungi anak-anak mereka. Sekarang aku paham kenapa mereka menelan seluruh mangsanya tanpa mengunyah atau mencabiknya. Ingat, jangan pernah mendekati sarang pelikan. Kamu memang bukan ikan kecil, dan paruh pelikan terlalu kecil untuk menelan manusia. Tapi kamu tidak ingin digigit, kan? Oke, burung yang satu ini bisa membuat bulu kudukmu berdiri hanya dengan namanya. Burung showbill adalah burung yang sangat besar, tingginya mencapai 1,5 meter atau sedikit di bawah tinggi rata-rata manusia. Tidak heran, mereka mampu melawan buaya. Oke, setidaknya bayi buaya. Tapi mereka hanya butuh rang super kuatnya untuk menang menggunakan satu pukulan. Masih tidak takut? Mereka membuat suara yang pasti membuat kita merinding, seolah kamu berada di film aksi bioskop. Jika menurutmu burung unta penakut ini tidak berbahaya, kamu salah 2 kali. Pertama, mereka tidak memasukkan kepala ke dalam pasir karena takut. Ini hanyalah ilusi optik. Dan ya, bagaimana mungkin mereka bisa bernapas di dalam pasir? Kedua, burung unta adalah orang tua yang super protektif. Jadi, jika kamu ingin mendekati anak-anaknya, burung kelas berat yang bisa berlari secepat mobil di jalanan kota ini akan mengejarmu. Belum takut? Kusarankan sebaiknya kamu takut, sebab burung unta adalah kerabat terdekat T-Rex yang masih hidup saat ini, bersama dengan ayam. Huatzin terlihat sangat tidak berbahaya, kecuali baunya yang tidak sedap, tapi itu lain cerita. Bayi-bayi mereka memiliki sayap yang terkenal sadis. Sayap anak-anak Huatzin memiliki 2 cakar besar yang punya banyak fungsi. Pertama, sebagai salah satu pelindung dari predator. Dan kedua, untuk membantu memanjat pohon jika dia jatuh atau keluar dari sarang. Begitu sudah dewasa, cakar ini menghilang seperti gigi susu. Ukuran bukanlah segalanya. Kalau kamu adalah burung kolibri, kamu harus makan hampir 150 kg per hari untuk mempertahankan berat badan normal dengan metabolisme burung kecil ini. Tapi umurmu juga akan jauh lebih pendek, hanya sekitar 3-5 tahun. Jika pernah mewarnai rambut, kamu mungkin punya satu kesamaan dengan burung herring berjanggut dibanding orang lain. Mungkin hanya kalian berdualah spesies di seluruh dunia yang menggunakan pewarna dengan sengaja. Burung herring mewarnai bulunya dengan tanah merah untuk menunjukkan dominasinya atas burung lain. Kalau manusia, ya kita hanya suka terlihat berbeda. Kondor California mungkin tidak sebesar pesawat terbang, tapi ukurannya tetap terbilang besar. Lebar sayapnya hampir 3 meter. Sayapnya berpotensi berbahaya bagi manusia, tapi kemungkinan kita bertemu mereka sangatlah kecil. Di tempat asalnya, hanya ada sekitar 200 ekor yang masih hidup.
Bayangkan ini, kamu sedang mencari makan enak di kulkas, tapi tidak bisa melihat makanan yang menggugah selera. Jika kamu adalah murai basia, kamu akan langsung buang angin di kulkas. Kedengarannya menjijikan, tapi begitulah cara burung ini mencari cacing tanah yang bersembunyi. Mereka melancarkan serangan gas agar cacing terkejut dan hore! Mereka kini menjadi sasaran empuk burung tukang kentut ini. Tutup hidungmu dan bon appetit! Oke, ayo beralih dari cerita jorok tadi. Mari kita lihat ke langit. Kamu mungkin tidak mengira akan melihat burung beracun dalam daftar ini. Tapi sayangnya, aku dengan senang hati mempersembahkan Pito Hui bertudung kepadamu. Para ilmuwan mengetahui burung ini beracun saat tangan mereka terus terasa kebas dan ada sensasi terbakar setelah memegang burung-burung ini. Ada banyak racun di bulu mereka, terutama di bagian bawah. Burung ini tidak menghasilkan racunnya sendiri. Mereka mungkin mendapatkannya dari kumbang yang menjadi santapannya. Atau bagaimana kalau angsa bersayap taji? Angsa yang satu ini terkenal karena beracun juga, dan racunnya berasal dari mengunyah kumbang lepuh. Menyentuh saja tidak akan berbahaya, tapi memakannya bisa menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Racunnya tetap ada bahkan setelah dimasak. Burung lain yang tidak ingin kamu makan adalah burung puyuh biasa. Tapi jangan tertukar dengan burung puyuh Jepang yang biasanya dipelihara sebagai pedaging ya. Burung puyuh biasa bisa sangat beracun, bahkan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan seperti gagal ginjal. Itu semua tergantung pada tanaman tertentu yang dimakan burung ini. Kabar baiknya, mereka hanya beracun selama periode migrasi, tapi tetap enak dan aman di luar masa migrasi. Jika kamu tidak yakin, lebih baik hindari menyantap burung yang satu ini di piringmu, kecuali kamu ingin nyeri otot. Jika melihat burung hantu salju yang mengemaskan, kamu sebaiknya menutup mata dan lari. Burung ini mungkin terlihat baik, tapi sebenarnya mereka punya cakar setajam silet yang mampu mereka gunakan dengan sangat lihai. Mereka mengarahkannya ke bagian yang paling rentan, seperti kepala, mata, dan lainnya. Intinya, jangan macam-macam dengan burung hantu salju. Satu lagi spesies yang sebaiknya kamu jauhi adalah anis bentet kecil. Jangan tertipu oleh kata kecil di namanya, apalagi oleh matanya yang tampak polos. Jangan tertipu sedikit pun. Ingat bentuk burung ini dan jangan pernah menyentuhnya. Mereka sama beracunnya dengan katak panah Amerika Tengah dan Selatan yang terkenal itu. Ifrita kowaldi mungkin kecil, tapi dia punya mekanisme racun yang membuat burung kecil ini tak gentar. Mereka hanya memakan jenis kumbang tertentu yang memberi burung ini racun spesial. Hanya dengan menyentuhnya, kamu mungkin akan kebas karena efek racunnya. Burung ini juga tidak bisa dimakan karena racunnya tidak hilang meski sudah dimasak. Elang emas adalah aderainya dunia burung. Mereka mampu mengangkat beban hingga 1,8 kg. Elang emas mampu mengangkat kura-kura dan mangsa lainnya dengan mudah. Burung perkasa ini cukup kuat untuk mengangkat balita, tapi untungnya mereka tidak pernah melakukannya. Bahkan, orang-orang di Mongolia menggunakan elang ini untuk berburu serigala. Angsa Kanada telah hidup dekat dengan manusia selama bertahun-tahun, tapi mereka masih waspada jika kita berada di dekat sarangnya, terutama pada musim kawin di musim semi. Pada masa-masa ini, angsa Kanada dapat mengejar dan menggigit orang yang dianggap sebagai ancaman bagi telur, pasangan, atau bayinya. Jika kamu ingin menghindari serangan burung yang mudah marah ini, cara terbaik yang bisa kamu lakukan adalah mundur teratur. Burung camar yang romantis di langit tampaknya tidak terlalu berbahaya. Paling-paling hanya meninggalkan hadiah kotoran yang tidak begitu kamu inginkan. Sayangnya, informasi ini kurang pas dengan kenyataan karena burung ini sangat agresif. Seperti jenis burung lain, mereka hanya menyerang jika terpaksa. Jadi, aturannya lumayan simpel. Jangan ganggu mereka dan menjauhlah dari sarangnya. Oh, saat mesin waktu akhirnya ditemukan. Berhati-hatilah dengan burung-burung dari masa lalu. Velociraptor sudah lama punah, sama seperti dinosaurus lainnya. Mereka punya cakar dan bulu. Velociraptor memang adalah burung dan bukan kadal bersisik. Ngomong-ngomong, ini dia kuku tajam yang harus kamu takuti. Kuku ini bisa memotong apa saja. Jika kamu pergi ke masa depan, tetap waspada juga ya. Kamu tidak pernah tahu apa yang menunggumu di sana.